merupakan sebuah kewajiban yang perlu dilakukan oleh semua masyarakat. Bela negara ini juga implementasinya sangat amat luas loh. Nggak hanya dengan cara berperang, tapi dengan cara yang lain juga. Tapi apa sih arti bela negara menurut orang-orang? Bela negara teh menjadi negara itu maju membela negara, berarti menjadi hansip. Jadi pegawai jasa pasti mengebela negara kene. Upaya untuk menjaga keamanan negara dari ancaman yang datang dari luar ataupun dari dalam negeri itu sendiri. Bela negara menurut saya merupakan sikap dan perilaku kita yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Indonesia yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau bela negara dalam arti menjaga keutuhan ketentraman negara, tentu saja dengan persiapannya selalu siaga, waspada, dan awas terhadap hal-hal yang mengancam. Kalau bela negara diartikan untuk membela dari orang luar yang merebut negara, bisa jadi bela negara itu bentuknya adalah perang. Jadi bela negara itu sifatnya umum, tergantung hambatan apa, ancaman apa, dan gangguan apa terhadap negara. Maka kewajiban kita sebagai warga negara adalah senantiasa siap sedia, tidak ragu-ragu, berani, dan sanggup menghadapi gangguan, ancaman, dan tantangan apapun demi keutuhan negara dan bangsa ini. Bela negara menurut saya adalah sikap, perilaku, dan tindakan seorang warga negara dalam rangka mempertahankan dan keamanan negara. Karena saya seorang pelajar, pengalaman saya dalam bela negara salah satunya adalah mengikuti upacara bendera, mempelajari pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Bela negara ditemukan dari kecintaan terhadap tanah air. Sebagai contoh wujud nyata bela negara yaitu memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi Indonesia. Jangan sampai perbuatan kita merugikan bangsa. Yang pertama, baik secara pribadi sebagai warga negara atau sebagai bagian dari masyarakat, menganggap bahwa tindakan itu adalah tindakan yang sangat tolol, tindakan yang sangat biadab, tindakan yang sangat keliru, dan berhak mendapatkan laknat atau kecaman atau kutukan dari siapapun. Karena kalau kita perhatikan, tidak ada satupun agama yang ada di negara kita yang membenarkan tindakan tersebut. Oleh karena itu, tindakan seperti yang peristiwa yang terjadi baru-baru ini adalah benar-benar tindakan yang sangat menyimpang, menyalahi menyalahi aturan atau bahkan menyalahi kemanusiaan. Kalau ada yang menggunakan isu apapun, dan yang terlebih itu isu agama, itu adalah merupakan kesalahan yang lebih fatal. Karena agama tidak mengenal tindakan-tindakan seperti itu. Jangankan untuk memerintahkan atau mengizinkan, mengenal pun tidak dikenal tindakan macam itu. Jadi itu betul-betul tindakan brutal yang di luar kemanusiaan dan di luar dari ajaran agama manapun.
dapat mengakibatkan terganggunya keamanan negara dan juga memberikan ketakutan berlebih kepada masyarakat luas. Terorisme merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki dasar apapun. Tidak dibenarkan jika terorisme dikaitkan dengan mati syahid atau dengan salah satu agama. Tindakan terorisme itu kurangnya pendidikan moral dan spiritual. Tindakan terorisme sangat merugikan bangsa dan negara. Bangsa Indonesia itu bangsa yang beragam suku dan budayanya. Bisa-bisa isu terorisme ini merupakan ancaman yang sangat mudah untuk memecah belah bangsa. Isu bom di Makassar itu saya menjawab pertanyaan saya, hati saya gitu ya, itu salah pisan. Karena bom itu meresahkan rakyat semua dan pemerintah harus segera dituntaskan. Terus bom itu terjadi, biasanya masyarakat pemerintah segera dituntaskan saja, diselidik di mana jalurnya, dari mana unsurnya, supaya antara agama dan negara udah sampai perpecahan. Atau rakyat gelisah rakyat itu. Yang harusnya kita lakukan adalah jangan ikut-ikutan organisasi yang tidak jelas, terus memperkuat iman dan memperbanyak ilmu. Menurut saya, untuk menjaga agar tidak terjadinya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ada dua, yaitu bersikap selektif terhadap berita yang belum tentu benar. Yang kedua, menjaga solidaritas agar terciptanya integritas nasional. Hal yang bisa kita lakukan, salah satunya tadi menanamkan tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara ini supaya betul-betul dipahami. Kemudian semua orang juga menginginkan hidup itu penuh dengan kedamaian, kenyamanan. Nah, itu harus betul-betul itu disosialisasikan kepada anak-anak kita, generasi muda, masyarakat pada umumnya. Kemudian yang ketiga tentu saja tindakan antisipasi, yaitu tingkat kewaspadaan, kehati-hatian, mengawasi, ya, melihat gejala-gejala yang mungkin bisa dideteksi lebih dini, akan timbul hal-hal yang seperti itu, dan segera kita mengadakan koordinasi dengan pihak yang berwajib, dalam hal ini pihak keamanan, kepolisian dan sebagainya. Ketika mendapati hal-hal yang diduga atau diperkirakan atau diprediksi ada gejala-gejala unsur-unsur mengarah ke arah terorisme seperti itu. Dan untuk lebih jauh dan lebih luas, tentu saja ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, dan wabil khusus adalah tanggung jawab pemerintah untuk betul-betul menangkal apa yang sekarang ramai yang dimaksudkan dengan radikalisme. Nah, radikalisme itu adalah paham yang tidak mendapat pembenaran dari semua pihak, dari pihak manapun. Itu harus betul-betul gencar disampaikan kepada masyarakat secara masif, secara luas. Insya Allah dengan cara itu bisa diatasi dan tidak pernah terulang kembali. Yang pertama, tadi kita meningkatkan ilmu pengetahuan, belajar yang benar gitu, dari orang yang benar. Terutama kan yang paling banyak diusung itu adalah isu-isu agama, pemahaman tentang kadang-kadang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis. Itu harus betul-betul selektif memilih guru pengajar yang betul-betul memahami, punya pikiran yang jernih dan punya wawasan yang luas, yang paham betul tentang segala kegiatan atau segala
tindakan ya dalam memahami baik teks Al-Quran atau hadis dan sumber-sumber agama yang lain yang jauh dari hal-hal yang bersifat merusak atau menakut-nakuti. Lebihnya dari itu ada unsur menghancurkan. Itu harus betul-betul selektif memilih guru, pendamping, bahkan sekaligus memasuki organisasi. Harus betul-betul selektif memilih masuk ke menjadi anggota organisasi apapun, karena sekarang mungkin setiap hari berdiri ada lahir organisasi perkumpulan baru. Nah, itu kita harus betul-betul selektif, hati-hati, jangan-jangan arahnya ke hal-hal yang seperti itu yang sungguh sangat tidak kita harapkan. Kurangnya kesadaran bela negara, serta kurangnya pendidikan moral dan spiritual menjadi pengaruh utama maraknya tindakan terorisme yang sangat merugikan bangsa dan negara. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam suku, agama, dan budayanya, sehingga isu terorisme ini merupakan ancaman yang sangat mudah untuk memecah belah bangsa. Kesadaran bela negara dapat ditumbuhkan dari kecintaan diri pada tanah air. Sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan berlandaskan Pancasila akan memberi batasan-batasan terhadap nilai kebangsaan agar tidak jatuh pada keburukan atau nilai dan sikap berperilaku buruk yang dapat merugikan bangsa.